Lalu di atas pohon si monyet bernyanyi. Aku adalah binatang paling hebat. Tak ada pohon yang tak bisa ku panjat. Tuing, tuing, tuing. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips dan saran lagi untuk teman-teman yang baru banget belajar mendongeng, khususnya tentang alat peraga boneka. Dan saran ini selalu saya sampaikan ke teman-teman yang datang ke rumah saya untuk belajar mendongeng secara langsung juga. Dan saran ini sangat amat serius. Apa itu? Langsung saja. Saran saya ketika pertama kali belajar mendongeng, jangan pakai alat peraga khususnya boneka. Apalagi boneka yang ventriloquism itu, yang mangap besar itu. Kenapa tidak boleh pakai boneka di awal belajar mendongeng? Pertama nih teman-teman. Pertama, karena kalau kita pakai boneka, cenderungnya kita tidak fokus dengan storytelling. Karena sebenarnya kalau kita mendongeng pakai boneka, nama genrenya visual storytelling, kita sedang melakukan dua hal yang berbeda dalam waktu yang sama. Dua skill yang berbeda. Kalau teman-teman familiar, teknik memainkan boneka itu ada, namanya puppetry. Di dalamnya juga banyak sekali teknik-teknik yang harus dikuasai. Basic basic puppetry-nya saja ada banyak, ada eye contact, kemudian stabilisasi, lip sync gitu. Sinkronisasi bibir, kalaupun ini tidak mangap, yang disinkronisasi bukan bibir dengan suara tapi gerakan dengan suara, kemudian teknik believable supaya orang atau penonton yang menonton, anak-anak yang menonton itu percaya bahwa boneka ini hidup gitu. Dan banyak lagi. Maka bisa dibayangkan ketika kita mendongeng dengan boneka, bukannya kita fokus di awal ya, fokus dengan teknik berceritanya, malah tersibukkan juga dengan teknik memainkan boneka. Kalau mau main bonekanya bagus ya, kalau yang sekedarnya mah beda lagi. Tapi saran saya itu tadi, jangan main boneka dulu, karena pertama kita tidak fokus dengan storytelling atau teknik mendongengnya. Padahal di dalam teknik mendongeng kan banyak yang harus dikuasai, dipelajari, dan dilatih. Nah, kenapa tidak pakai boneka di awal belajar mendongeng? Yang kedua juga, kalau kita mendongeng dengan boneka terlebih dahulu, biasanya kita cepat puas diri gitu. Karena nih teman-teman ya, pengalaman saya, apalagi di pertunjukan, kalau kita mendongeng pakai boneka, bahkan ketika kita main bonekanya jelek sekalipun, anak-anak akan tetap seru-seru aja, seneng-seneng aja, apalagi anak TK gitu. Dan kita merasa, wow, aku asik nih, wow, anak-anak suka nih, aku sudah hebat gitu. Padahal bukan karena hebat, karena dia bawa boneka dan bonekanya seru gitu, bonekanya lucu. Sehingga kita tidak sadar bahwa storytelling kita belum bagus, mendongeng kita belum bagus, dan tertutupi dengan boneka yang lucu. Jadi gampang berpuas diri dan itu berbahaya. Yang ketiga, kenapa kita jangan mendongeng dengan boneka di awal belajar mendongeng? Karena di awal mendongeng yang harus kita optimalkan adalah 100% modalitas yang ada di badan kita, di diri kita. Apa itu? Ada 3 kan modalitas komunikasi itu, ada pilihan kata berpengaruh 7%. Kalau nggak salah ini hasil penelitiannya Albert Mahrebian ya. 7% pilihan kata, yang kedua 38% itu intonasi, intonasi suara. Sebenarnya itu juga masuk artikulasi, apa namanya, intonasi, dinamika, tempo gitu. Intinya suara lah ya, olah suara. Yang ketiga yang paling berpengaruh adalah 55% bahasa tubuh, ekspresi, mimik wajah, gerak badan. Nah, ini yang harus dioptimalkan 100% diri kita. Nah, ketika kita di awal belajar mendongeng sudah pakai boneka, biasanya nih teman-teman ya,
biasanya malah 100% itu terbagi, entah ini 70%, ini 30%, atau ini 50, ini 50, atau jangan-jangan ini lebih besar dibandingkan modalitas kita. Sehingga ketika ini boneka ini ketinggalan atau kita nggak bawa dan tiba-tiba ada yang nodong secara spontan, dongeng dong gitu. Tiba-tiba kita, aduh, eh, dongeng ya? Aduh, bisa nggak ya? Dongeng apa ya? Aduh, bonekanya ketinggalan nih. Kita jadi nggak pede, kepercayaan dirinya kurang karena nggak bawa alat peraga. Karena biasanya sudah pakai alat peraga terus-terusan. Dan ini banyak dialami oleh teman-teman yang belajar mendongeng, bahkan pendongeng sekalipun. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Di awal belajar mendongeng, jangan pakai boneka dulu. Tapi optimalkan belajar storytellingnya mulai dari membangun imajinasi yang utuh di kepala pencerita, kemudian menyampaikannya dengan verbal dan nonverbal, memilih bahasa yang memberdayakan, melatih suara mulai dari artikulasi, intonasi, tempo, dinamika, dan lain sebagainya, dan melatih bahasa tubuh kita supaya 100%. Ketika storytelling kita udah bagus, baru kita beranjak melatih teknik-teknik lain yang mendukung penampilan kita seperti puppetry, bermain boneka, bermain alat peraga musik, buku, dan lain sebagainya. Selamat berlatih, semoga bermanfaat.